di transportasi darat. Sehingga kita memutuskan untuk mengejar pertumbuhan di tahun itu dengan memfokuskan pada penjualan IoT dan telematika, khususnya untuk industri transport. Dan selanjutnya hal ini berkembang menjadi penyedia solusi untuk sistem transportasi cerdas. Jadi dengan berjalannya waktu kita makin mature, solusi-solusi yang kita bawakan makin menjadi lebih diterima di masyarakat dan juga di para operator kendaraan transportasi darat, sehingga kita melihat bahwa ini semua bagus untuk kita teruskan supaya bisa bertumbuh bisnisnya. Oke, jadi ada tadi satu poin yang menarik, yaitu pandemi ini justru malah meningkatkan ini Pak ya, perusahaan ini ya Pak ya. Oke, jadi malah melawan daripada siklus pandemi ini. Iya. Oke. Lalu kalau untuk produk-produknya sendiri Pak, atau servis yang diberikan dari TRON atau Tron ini sejauh ini udah bagaimana Pak ya? Iya. Tron itu nama kita punya stock ticker ya pastinya ya. Iya. Juga nama company kita namanya TKDN. TKDN, tapi singkatannya adalah Teknologi Karya Digital Nusa. Bukan tingkat kandungan dalam negeri, ya kan? Ada alasan kenapa kita menggunakan nama TKDN, karena nama TKDN ini gampang diingat, ya kan? Karena pemerintah juga secara gencar mempromosikan komponen-komponen TKDN di dalam negeri. Nah, untuk produknya sendiri, kita memang punya beberapa lini bisnis. Yang pertama kita sebut TAM Fleet, yang merupakan singkatan dari TKDN Advanced Mobility, ya kan? TKDN Advanced Mobility disingkat TAM Fleet. Nah, produk ini adalah produk IoT device yang dipakai oleh para klien kita untuk menunjang keamanan dan kenyamanan operasional dari armada, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah penggunaan black box. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah black box, tapi kebanyakan pada saat terjadi kecelakaan di pesawat udara ya. Kita yang pertama kali menggunakan istilah black box untuk dibawakan di industri angkutan umum. Saya sering melihat begini loh, kalau di industri angkutan udara yang namanya safety itu concernnya tinggi banget ya. Bahkan dan satu baut pun itu perlu persetujuan dari pihak pembuat pesawat. Tapi di darat concern over safety masih sangat rendah. Sehingga yang namanya penggunaan alat-alat keselamatan berbasis teknologi juga masih rendah. Nah, kita memasyarakatkan dan sosialisasikan dan memposisikan diri sebagai penyedia alat-alat ini dengan merek TAM Fleet. Jadi di dalam TAM Fleet itu ada terdiri dari black box tadi, ada kamera, ada alat komunikasi dua arah, ya kan, dan juga ada passenger counter, dan juga ada blind spot kamera, termasuk GPS. Dan sistem ini membuat para manajemen perusahaan transportasi mampu mengendalikan, memonitor keselamatan dan kenyamanan serta pelayanan dari operatornya pada saat mengangkut penumpang, dan terbukti mampu meningkatkan keselamatan dari pengendara sampai 70%, karena kamera kita memantau secara real time kondisi dari wajah pengemudi, sehingga apabila dia kelelahan, mengantuk, main HP atau mungkin meleng, ya kan, itu sistem kita langsung memberikan alert dan mencatat kondisi tersebut menggunakan video yang real time langsung ke command center, sehingga kita bisa langsung memberikan peringatan. Itu yang pertama. Kedua, dari hardware tersebut kita juga punya yang namanya software SaaS. SaaS ini adalah software yang kita pakai untuk menjalankan hardware yang kita berikan tadi, sehingga kita punya revenue stream yang baru yang namanya subscription based. Jadi langganan, ya kan, udah beli alat kita harus langganan software kita, sehingga itu menjadi revenue stream baru yang membuat mereka stickiness-nya itu sama kita jadi besar, sehingga mereka tidak churn, tidak pindah, ya kan, atau tidak beralih ke penyedia lain. Itu revenue stream yang kedua, satu hardware, dua software. Ketiga, kita juga menyediakan jasa command center. Kita sebutnya sih di prospektus kita sebutnya BPO atau Business Process Outsourcing. Nah, jasa command center ini memberikan pilihan bagi para klien kita apabila mereka merasa fungsi untuk memonitor kendaraan tadi menggunakan orang menjadi beban, kita bisa mengambil alih fungsi tersebut dan menjalankan dan hanya melaporkan apabila terjadi anomali. Itu revenue stream yang ketiga. Ya. Revenue stream yang keempat adalah bicara mengenai transport payment solution. Kita menyediakan jasa transport payment solution untuk klien-klien kita, sehingga apabila klien tadi berurusan dengan kita, mereka akan langsung mendapatkan one-stop solution dari memonitor kendaraan sebelum berangkat, menjalankan operasional kendaraan, memantau supir, sampai mengumpulkan revenue-nya. Jadi itulah positioning yang kita ambil, sehingga kita terkesan unik, dan memang kita unik di market sampai saat ini.
Sampai hari ini belum ada satupun ya kan perusahaan lain yang punya size, yang punya layanan lengkap seperti kita. Ya, jadi terintegrasi Pak ya layanan yang diberikan Pak ya, baik servis maupun produknya ya. Itu menarik Pak. Tadi saya juga melihat kalau ini bertanya akan peluang bisnis ke depannya, tapi saya mau melihat ke poin yang pertama dari produk TAM, TKDN Advanced Mobility. Itu kan berhubungan erat sekali dengan regulasi keamanan Pak ya. Betul. Artinya kalau ke depannya itu ada perubahan lagi regulasi keamanan yang lebih ketat. TKDN pun akan menyesuaikan juga Pak ya dengan regulasi yang ada, atau bagaimana? Jadi kalau bicara keamanan, regulasi yang sekarang itu ada yang mendukung apa yang kita lakukan, yang dinamakan regulasi PM tahun 178 atau saya lupa nomornya secara persis, tapi bisa dicari. Adalah peraturan Menteri Perhubungan mengenai sistem transportasi cerdas. Jadi ada peraturan yang mendukung, ada upaya dari pemerintah untuk membuat peraturan ini, sehingga kita pada saat menjalankan bisnis juga ikut aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, tujuannya tentu adalah meningkatkan aspek keselamatan dari pengguna angkutan umum. Nah, saya rasa saat ini sebagai anggota ITS, sebagai salah satu ketua di ITS, Intelligent Transport Society dan Organda, apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini sudah cukup maksimal. Dan tidak akan ada lagi mungkin peraturan sejenis yang lebih bagus lagi. Yang perlu diterangkan sekarang adalah istilah penegakan hukumnya. Di mana orang menjalankan peraturan tersebut. Karena peraturan tersebut dibuat sudah 3-4 tahun yang lalu, dan sekarang sudah melewati proses sosialisasi. Dan sekarang masuk ke tahapan implementasi. Maka kita pada saat IPO ini merupakan tahun emas, di mana sebenarnya kita mendapatkan golden time untuk ikutan dalam mengimplementasikan peraturan dari pemerintah. Oke Pak, jadi menarik ini ya untuk peluang bisnisnya dari yang poin pertama atau TAM. Kalau yang poin berikutnya itu akan juga mengikuti atau bagaimana Pak? Yang dari software ataupun command servernya, itu peluang bisnisnya ke depannya bagaimana itu Pak? Betul. Kalau untuk yang namanya software, business process outsourcing, dan transportation solution, itu sebenarnya lebih merupakan pelengkap atau general solution. Itu bisa diterapkan tidak hanya untuk bisnis kita yang sekarang, tapi juga untuk industri lain yang berhubungan dengan bisnis proses outsourcing ataupun software. Kita menang di beberapa kota ya kan di Indonesia untuk menjalankan sistem perparkiran yang ada secara digital. Nggak cuma cashless, termasuk sistem pengawasannya. Nah, sistem pengawasan ini bisa dijalankan menggunakan software kita, berarti revenue-nya masuk ke SaaS, dan apabila diperlukan UP perparkiran atau unit pelayanan parkir di masing-masing kota tersebut juga dapat meng-outsource-kan layanan monitoring tadi secara dashboard ke kita. Dan pada akhirnya, produk kita yang namanya transport payment tadi juga akan digunakan untuk menjadikan layanan parkir sekarang menjadi cashless. Jadi itu hanya salah satu contoh yang kita bawakan dan menambah revenue stream perusahaan. Oke, ya luar biasa penjelasan dari Pak David nih terkait peluang bisnis ke depannya. Yang berikutnya nih Pak, untuk kita biar lebih tahu dalamnya TKDN, rencana ekspansi ke depannya setelah IPO. Kita anggaplah semua ini berjalan lancar ini Pak ya, proses IPO ini dan melantai. Rencana ekspansi ke depannya bagaimana nih Pak? Area mana yang kira-kira atau dari 4 poin yang tadi, 4 sumber revenue-nya itu yang mau ditingkatkan atau lebih dimasifkan, Pak? Ya. Jadi saat ini sesuai dengan informasi yang kami sampaikan keterbukaan melalui prospektus, kita telah meraih 12 kota ya, 12 kota di Indonesia. Nah, kota ke-13 seperti disampaikan di UBEX kemarin adalah kota Aceh. Kita baru saja menyelesaikan pemasangan instalasi dan layanan di kota Aceh kurang lebih 3 minggu yang lalu. Ya kan, kedepannya kita juga akan terus berekspansi ke kota-kota besar lain sehingga mencapai 25 kota sesuai dengan target yang ada di dalam proyeksi yang kita berikan ke bursa. Nah, dari situ kita melihat bahwa untuk target area sendiri kita memang banyak akan berekspansi ke kota-kota yang sudah mulai mencanangkan gerakan smart city di daerahnya. Nah, selain dari situ kami juga akan menggunakan tadi sedikit dana dari IPO kita ini untuk membangun fasilitas rakitan. Jadi sesuai namanya TKDN, kita akan mulai melakukan perakitan dari solusi-solusi berbasis teknologi ini di dalam negeri. Sehingga terjadi proses transfer teknologi ke kita di Indonesia. Sehingga kita tidak perlu mengandalkan impor. Proses pembangunan pabrik atau perakitan ini mungkin akan berpusat di daerah sekitaran Jawa Barat. Oke, jadi akan ada
tempat perakitan ya, transfer teknologi tadi Bapak bilang rencana ekspansi ke depannya. Nah, bisa lebih ini murah kalau bisa. iya, iya, iya. Terus ini ada yang mengatakan nih kan TKDN nama perusahaannya. Kalau dibikin ticker code-nya juga sebenarnya udah cocok banget itu TKDN. Kenapa pakai Tron Pak? Iya, TKDN. Jadi saya termasuk orang yang percaya Hong Shui ya. Kalau ideal Ah, harus kalau namanya stock ticker itu harus ada huruf konsonannya. Jangan semuanya huruf mati. ah, TKDN itu 4 kali ngomongnya. Kalau Tron sekali. oke, oke. Selling, branding, I think it's much better to say Tron rather than to say TKDN. Ayo, 4 kali kan. Iya, iya, iya. Perception aja sih itu. Oh, tapi nggak ada arti yang spesifik ya terkait TRON ini, Tron ini sendiri. Ya, TRON itu sebenarnya transportasi online. Oh, oke. Transportasi online. Ya kan? Iya, ini juga saya diskusi waktu itu dengan rekan-rekan penjamin sebenarnya sama apa yang cocok, ya kan? Kita dikasih masukan. Dan lagi gampang diingat kali ya, kalau nama Tron itu karena kita biasa mendengar istilah Videotron ya. Iya, iya, iya. Megatron. Megatron, Videotron. Ya. Oke, iya. Oke, ini mungkin dari saya untuk terkait latar belakang juga ekspansi rencana ekspansinya udah cukup. Saya juga menunggu pertanyaan-pertanyaan dari audiens teman-teman Espaskin. Oke, ini ada yang masuk nih Pak. Satu pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan terkait penggunaan dana IPO khususnya untuk ekspansi bisnis di 2023. Walaupun udah ada di prospektus, tapi mungkin Pak David bisa elaborate lebih detail terkait rencana penggunaan dana IPO-nya, Pak. Ya, seperti yang kita bilang memang dari awal kita mau IPO karena kita memang perlu akses permodalan supaya kita bisa growth lebih cepat lagi dibandingkan dengan kondisi permodalan yang ada sekarang. 30% dari dana IPO yang kita terima akan dialokasikan untuk membangun fasilitas pabrik perakitan, ya kan, sehingga akan membuat kita mampu memproduksi sebagian atau merakit sebagian dari solusi-solusi yang kita tawarkan di dalam negeri. Lokasi yang ideal memang adalah di Jawa Barat, karena Jawa Barat itu banyak klien-klien kita juga ada di sekitaran sana. Yang kedua, dari dana IPO tersebut juga akan dialokasikan untuk pengembangan sistem ya. Karena as we grow, ya kan, sistem yang kita punya sekarang udah bagus, tapi akan terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mensupport ekosistem yang kita ciptakan. Pengembangan ekosistem ini juga akan membantu kita memperluas area operasional. Tambahnya kota-kota, kapasitasnya nambah, fiturnya nambah, ya kan. Nah, itu adalah sebagian lagi dari 30% tadi yang kita gunakan untuk pengembangan sistem. Selanjutnya sisanya akan untuk modal kerja, kita gunakan untuk modal kerja dan biaya operasional, termasuk pengembangan smart city, business solution, ya kan, dalam aspek transportasi di berbagai kota di Indonesia. Termasuk nanti di dalamnya adalah biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja, akan pengembangan sektor distribusi dan sebagainya. Itu kurang lebih. Oke, jadi itu tadi ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk pembuatan pembelian lahan untuk perakit, kemudian juga modal kerja, dan satu lagi tadi ya untuk pengembangan sistem. Itu tadi pertanyaan pertama, mungkin menjawab bagi teman Espaskin. Ada lagi, oke, ini ada ini Pak, satu. Apakah Tron ke depannya ada rencana penerbitan obligasi untuk menambah pendanaan ekspansi? Nah, kalau melihat pertanyaan ini, sepertinya kayak kurang cukup ini dana IPO yang dicoba diraih gitu. Apakah ada rencana begitu Pak, mencari dana lagi melalui penerbitan obligasi? Iya, saya melihat itu sebagai satu kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak. Kita sedang dalam proses mengembangkan usaha. Dan namanya peluang bisnis ini terjadinya biasanya tidak dalam jangka waktu yang panjang. Apabila dirasakan perlu, kita akan mengeksplor possibility tadi, tidak hanya terbatas pada penerbitan obligasi atau penerbitan saham baru, tapi kita akan terus mengeksplor, ya kan, kemungkinan itu. Tergantung dari target yang ada gitu. Dalam sekarang dari sisi organik dengan menggunakan dana yang ada kita cukup, tapi dengan melihat respon animo masyarakat setelah kita melakukan pullback, terutama kemarin banyak sekali yang menghubungi untuk ngajak kerjasama, kita tentu juga akan melihat, mereview secara hati-hati dan cermat untuk memastikan bahwa apabila ada peluang bisa kita ambil selama itu menguntungkan bagi pemegang saham dan untuk kepentingan yang lain.
Nah, itu bisa mencakup termasuk salah satu strategi kita ke depannya melakukan mungkin ya kan apabila ada perusahaan target yang menarik kita bisa melakukan M&A atau on top of organik yang kita lakukan saat ini. Pada intinya kita melihat pertumbuhan untuk ke depannya akan kita angkat cukup banyak agar kita bisa mendeliver target yang sudah kita canangkan di awal tahun ini. Oke, iya. Kalau saya juga melihat secara pribadi ya, kalau saya udah baca prospektus dan juga melihat sedikit dari web TKDN, ini kan bisa bilang pemain tunggal lah ya saat ini yang besar. Dan melihat Indonesia kalau besarnya begitu dan target tadi yang dikatakan adalah ke depan 25 kota, sekarang sudah 12 dan baru saja kota ke-13. Artinya ini peluang ke depan tuh masih besar sekali ininya ya Pak ya, untuk dimasukin ya Pak ya. Market research aja kan udah kita verify Betul. sama waktu itu angkanya hampir mencapai 100 triliun lebih. 100 triliun. Itu masih di bawah berapa 100 miliar lebih dikit ya kan. Buat kita growth 2-3 kali dapat ke depan itu sebenarnya nggak susah. Itu yang mau saya sampaikan bahwa memang kita ngelihat ini sebenarnya captive market, bahkan untapped market yang belum di serve ya kan, sehingga kalau memang ada kesempatan kita ambil ya kan. Tapi kita tentunya dengan mempertimbangkan prinsip keterbukaan, kehati-hatian dan cermat dalam melakukan semua upaya ini. Oke, Pak, dari saya nih Pak, kalau pertanyaannya itu menyangkut yang tadi, dari Pak David sendiri, benchmarknya apa sih Pak? Bapak melihat ini bisa bisa dilakukan di Indonesia, melihat dari negara manakah yang udah melakukan dan itu cukup efektif dan sukses gitu Pak? Ya, kalau dari comparison kita lihat ada waktu kita study ya, kita ada company-company di South Africa, ada company sejenis, ya kan mereka juga listed di Nasdaq dengan turnover berapa ratus juta dolar South Africa. Di US sendiri udah banyak banget company yang main ITS, ya kan, nggak tahu apa yang udah listed apa belum. Dan juga di negara-negara seperti Eropa juga ada beberapa. China udah masif. China pasti. Pasti ya kan, itu merupakan tempat kita belajar lah ya. Tapi intinya saya lihat ini sebenarnya tak terhindarkan. Itu bahasa Inggrisnya unavoidable. Some people call it keniscayaan. Pada dasarnya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kamu lihat kan jalanan Jakarta sekarang macet banget. Betul. Cuma Jakarta loh, kamu ke Jogja juga macet. Kemana juga macet. Ya kan? Dan kita tuh kurang menggunakan teknologi untuk memanage lalu lintas yang ada di negara kita. Dengan banyak peraturan tapi nggak pernah diimplementasikan karena kekurangan orang, kekurangan anggaran. Padahal dengan teknologi bisa tercapai tingkat efisiensi yang baik. Sehingga contohnya traffic bisa kita buat secara digital. Ya kan? Tadi juga pengendara bus bisa kita pastikan mereka juga mengikuti aturan yang ada. Kalau mereka melanggar, ditilang. Tilangnya menggunakan tilang. Itu berhubungan dengan kita. Proyek-proyek ke depan seperti multi-lane free flow, ya kan? Yang sebentar lagi kalau kita masuk tol udah nggak pakai gerbang, udah nggak pakai tap, ya kan? Itu juga perlu teknologi, ya kan? Jadi ditambah lagi dengan kemarin tuh ada yang rame-rame yang mengenai raperda untuk ERP, kan sistem pengadaan lalu lintas berbasis elektronik juga sedang galak-galaknya dicanangkan, sehingga peluang-peluang kita ke depan itu sebenarnya unlimited. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan ini akan mendapat respon yang baik dari masyarakat karena kita berada di jalur yang benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Harusnya sampai sejauh ini sudah keyakinannya udah lebih dari 75% akan perusahaan TKDN. Pertanyaan berikutnya ini, selamat siang Pak David, izin bertanya, berapa alokasi belanja modal atau capex yang disiapkan oleh Tron untuk tahun ini dan tahun depan? Sumbernya selain IPO dari mana saja? Jadi yang pertama itu dia tanyakan alokasi belanja modal, capex untuk Tron di tahun ini dan tahun depan, dan sumber selain IPO dari mana saja? Apakah ada sumber lain dari IPO untuk capex? Jadi untuk capex sebenarnya kita hanya membicarakan 30% karena kan kita perusahaan IT. Investasi kita tuh banyak nanti di software, di orang pastinya kan. Untuk capex, untuk belanja modal yang tadi saya bilang untuk kita hanya 30%. Jadi untuk kita, karena kita bukan perusahaan infrastruktur ya sebenarnya, tapi kita perusahaan IT yang fokus pada solusi teknologi, kita menggunakan dana IPO ini seefisien mungkin
dan besar harapan ya kan untuk ekspansi tahun berikutnya bisa kita biayai dari laba di tahan. Karena tahun ini pun kita mencanangkan cukup agresif ya untuk kita punya laba dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga mudah-mudahan modal hasil usaha yang ada bisa digunakan untuk membiayai capex kita ke depannya. Oke, berarti optimis akan meraih laba yang besar, Pak ya? Amin. Ya, kita usaha ya, Tuhan menentukan ya kan, tapi kita harus punya perhitungan yang matang. Iya, iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada masuk nih. Tahun 2023 diisukan akan terjadi resesi. Oke, ini di emiten talk sebelumnya juga menanyakan hal yang sama tentang resesi karena kekhawatiran masyarakat tentang isu global resesi ini. Dibilang akan terjadi resesi ke ekonomi ataupun perlambatan ekonomi. Bagaimana cara PT TKDN dalam menghadapi hal tersebut? Apakah ini menjadi concern juga di TKDN ini, Pak? Isu resesi ini. Ya. Jadi kemarin juga sempat ditanyakan di Bubex ya kan, pendapat saya ya kan, dan merupakan keyakinan kami sebagai perusahaan penyedia teknologi di industri transportasi ya. Ya. Pertama kita harus pahami transportasi itu komoditas. Kalaupun resesi, orang pasti keluar cari makan dan dia akan pasti pakai public transport. Dan itu ada industri yang kita layani. Kedua, digitalisasi transportasi di Indonesia itu masih merupakan untapped market atau market yang belum terjamah secara maksimal. Jadi dalam 2-3 tahun ke depan, walaupun yang namanya industri ini nggak tumbuh, tapi karena kita baru melayani pasar sebanyak 5%, masih ada ruang untuk tumbuh sebanyak 95%. Jadi kita udah melakukan studi market, kita masuk ke market ini bukan tanpa perhitungan yang matang. Resesi memang bisa terjadi, tapi mungkin kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sepertinya lebih baik dibandingkan negara-negara di Eropa dan Amerika. Saya harap itu semua berkontribusi positif pada saat kita melakukan IPO dan menjalankan bisnis kita di tahun 2023 ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi semoga menjawab itu tadi pertanyaannya. Jadi ada dua tadi yang dijelaskan, yaitu transportasi adalah komoditas, jadi akan terus berjalan, dan digitalisasi di Indonesia ini uncapped market, ada ruang pasar 95% ya tadi Pak ya. Betul. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Selamat siang Pak David, bisa dijelaskan kira-kira apa target atau tujuan Tron TKDN dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat kita akan menyediakan yang namanya solusi sistem transportasi bagi produsen kendaraan listrik, karena kendaraan listrik kan sekarang lagi jadi hype ya, betul ya? Ya kan, itu di mana-mana tuh. Nanti sebentar lagi ada IMS segala macam, semuanya berbasis listrik. Iya. Ya kan? Nah, kita punya satu klien yang namanya MAB yang fokus kita exclusively, jadi semua teknologi solusinya pakai kita. Yang pertama. Kedua, kita akan menambah jumlah mitra operator yang menggunakan layanan kita, ya kan? Kita terus bermitra dengan para pembuat pabrik karoseri seperti Adi Putro, New Armada, dan Pram, ya kan? Jualan di situ juga masih besar, ya kan? Percaya atau nggak percaya dengan bertambahnya jumlah jalan yang dibangun oleh perusahaan sekarang ya, bus-bus itu nambah loh jualannya, ya kan? Nah, busnya nambah, ya kan? Berarti mereka buat bus baru, ya kan? Kita juga pasti kebagian penjualannya. Yang ketiga adalah kita punya penyertaan tuh satu di perusahaan payment gateway ya, di perusahaan enterprise asosiasi sebesar 20% untuk yang namanya payment gateway. Itu juga kita masukkan ke dalam prospektus. Di situ kita bisa lihat sebenarnya kita punya keyakinan yang tinggi bahwa industri payment gateway ini suatu saat akan bersinergi positif dengan perkembangan bisnis perseroan. Ya kan? Yang terakhir kita akan membangun pusat data manajemen transportasi secara masif. Karena saat ini database supir angkutan itu atau di perhubungan darat masih minim. Yang punya datanya hanya scattered, itu pun nggak lengkap. Nah, data ini bisa kita gunakan suatu saat untuk kepentingan nasional untuk meningkatkan keselamatan dari para pengguna public transport di darat. Oke, itu dia tadi ya tujuan atau target terdekat dari TKDN. Jelas sekali tadi disampaikan oleh Pak David. Ada pertanyaan masuk lagi nih. Apakah TKDN memiliki rencana untuk membagikan dividen dalam waktu dekat? Nah, kalau ini IPO berarti dividen di tahun berikutnya, Pak ya? Atau ada dividen tengah tahun? Bagaimana nih, Pak? Iya, kalau dividen policy memang kan 20% ya. Kita sebutkan sebanyak-banyaknya, ya kan tentunya perusahaan akan berusaha membagikan dividen, mengingat kita sekarang udah jadi perusahaan publik. Di
Dividen pertama memang baiknya adalah di tahun 2024 berdasarkan hasil usaha di tahun 2023. Oke, jadi rencananya di 2024 dengan laba atau bisnis 2023 itu tadi jawaban untuk yang menanyakan rencana pembagian dividen. Yang berikutnya ada bisa dijelaskan target jangka panjang PT TKDN. Apakah ada rencana akuisisi bisnis lain? Kalau tadi rencana atau target jangka pendek, ini yang jangka panjangnya, Pak. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Ya, kalau untuk target jangka panjang, ya pastinya kita melihat ini, karena kita saat ini sebagai satu-satunya pemain yang cukup besar ya di industri ITS ini, kita mempertimbangkan secara jangka panjang untuk tadi secara anorganik, ya kan, melihat apabila ada target yang menarik, kita akan pelajari secara cermat dan hati-hati untuk bisa tadi bersinergi dengan bisnis kita yang ada. Secara jangka panjang, ya kan, pembangunan pabrik rakitan tadi juga butuh waktu. Itu sebenarnya masuk kategori jangka panjang. Kita berharap layanan kita ini mulai merambah ke market B2C. Saat ini kita banyak di market B2B, B2G, ya kan, operator bus, ya kan, kita sedang mendevelop satu produk yang bisa dipakai oleh market B2C. Artinya bisa dinikmati secara retail. Kita berharap teknologi yang kita bawakan ini nggak hanya dinikmati oleh operator angkutan umum atau operator bus swasta, tapi juga para pengguna kendaraan pribadi. Ini teman-teman lihat ya, yang namanya Hyundai, yang namanya merek-merek itu sekarang tuh bahkan Toyota apaan saja udah punya teknologi-teknologi ADAS, ya kan, biasa. Tapi yang itu kan dari brand, dari pabrikannya. Karena dengan mobil-mobil lama yang dikeluarkan sebelum tahun 2022, itu juga bisa kita bawakan teknologi serupa selama mereka memakai produk kita. Sekali lagi itu tujuan jangka panjang. Kita mulai dengan membuat pabrik rakitan di Indonesia sehingga terjadi alih teknologi. Setelah itu kita akan pakai keahlian tadi untuk mengembangkan produk sendiri di dalam negeri. Oke, iya. Nah itu tadi ada tadi Bapak udah jawab. Tadi saya juga mau nanya itu, apakah kedepannya produk-produk dari TKDN ini juga bisa dinikmati secara retail oleh customer langsung? Karena kan pengemudi pribadi juga butuh. Sekarang ini banyak OEM atau original equipment manufacturer yang di layar untuk black box juga gitu kan. Oke. Jadi itu tujuan jangka panjangnya ya. iya. Kalau jangka pendek kita growing existing business, tujuan jangka panjang kita adalah ngembangin ini ke market retail. Ke market retail. Oke, terima kasih Pak. Ada masih ada dua lagi. Pertanyaannya, kenapa memutuskan IPO saat ini ketika saham-saham IT belum rebound dan IISG juga belum stabil, Pak? Nah, kalau melihat terakhir ini emang saham-saham teknologi ini lagi, ya bisa dibilang ya jatuh Pak ya. Bagaimana ini Pak tanggapannya? Ya, kalau bilang saham teknologi jatuh, kalau saya pelajari kan didominasi sama company yang namanya Goto lah ya. Goto itu kan Betul. pada dasarnya dan laporan keuangannya juga merah. Mereka itu kan teknologi murni ya. Kalau kita kan ada yang namanya gabungan dari hardware, solusi, dan juga payment. Kita jualannya solusi yang lengkap end to end. Ya kan? Jadi untuk industri yang spesifik dan kita deliver profit. Ya kan? Buat kita pasti melihat market retail, market industri sekarang bisa cukup jeli membedah laporan keuangan, ngelihat apakah kategori perusahaan apa. Kalau bicara teknologi, ya teknologi yang marketnya seperti apa, ya kan? Kalau lihat dari rekam jejak kita dari perusahaan kecil bertumbuh, ya kan? Dan pertumbuhan kita ke depan akan lebih fenomenal dibandingkan yang udah gede, karena size-nya kita baru menuju ke sana. Makanya kita masuk ke papan pengembangan, karena emang kita growing company. Instead of company yang udah mature, yang udah besar sekali, sehingga kesempatan mereka untuk bertumbuh menjadi limited. Jadi kita at a different stage. Nah, kalau untuk different stage seperti ini, saat yang tepat itu sekarang, ya kan? Karena toh market juga dibilang merah hijau ya cukup sideways sih sebenarnya ya, cukup stabil. Appetite untuk investor di Q1 ini saya lihat cukup bagus masih, ya kan, mudah-mudahan bertahan sampai akhir tahun. Oke, jadi optimis Pak ya untuk market. Optimis. Oke. Pertanyaan, nah terakhir ini, emiten Tron masuk ke papan apa Pak? Nah ini di nanti kalau listing masuk ke papan apa ini? Kalau saya sih kita masuk ke papan pengembangan, karena ada 7 kriteria papan pengembangan, itu kita udah penuhin hampir 3 atau 4. Kita udah di level laba 3 tahun berturut-turut, equity kita juga di atas 50 miliar, ya kan? Dan kita juga ada beberapa kriteria yang waktu itu disampaikan oleh penjamin emisi bahwa kita layak untuk masuk ke papan pengembangan.
Oke, jadi itu ya untuk teman-teman Espas Geng, kalau Tron atau teknologi karya digital Nusa ini masuk ke dalam papan pengembangan, jadi bukan papan akselerasi. Kalaupun papan akselerasi itu harusnya ada informasi yang tertulis di prospektus, jadi ini memang papan pengembangan. Oke, apakah ada lagi pertanyaan yang masuk? Ada nih, ini ada satu lagi nih Pak. Silakan, silakan. Ini kan harga book buildingnya 140 sampai 220 per lembar saham. Nah, ini apakah valuasinya menarik, kata-katanya begitu? Ya, valuasi kita menarik tergantung dari cara melihatnya. Pertama, kalau kita pasti jualnya PE-nya forward looking. Artinya kita bicara prospek. Kita jualan masuk ke market ini bukan berdasarkan historical aja, tapi juga berdasarkan prospek. Kalau lihat dari kita punya PE berdasarkan forecast kita di 2023, saya bilang ini menarik. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022, tentunya itu akan membuatnya kelihatan sedikit mahal. Tapi ya kita mau deliver fundamentalnya, jadi menurut kita ini adalah harga yang paling baik untuk para pemegang saham yang sekarang. Itu pun kalau kita bandingkan dengan target yang udah kita hitung sendiri, angkanya masih murah sekali. Jadi menurut saya harga ini tergantung dari sudut pandang mana, tapi perusahaan teknologi kita, saya bilang ini masih tergolong cukup murah. Oke, oke. Oke, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaannya yang sudah ditanyakan dan sudah disampaikan dengan baik oleh Pak David. Pak, terakhir ini Pak dari saya pribadi nih Pak ya, terkait produk-produk atau servis yang diberikan oleh Tron. Tadi kan menyasar ke transportasi dan sistem keamanannya. Bagaimana nih Pak dalam eh, branding awareness-nya nih Pak? Kan memang B2B ya, tapi kan tetap aja B2B ini ada yang namanya roadshow atau ada pameran-pameran juga. Nah, kalau dari TKDN, dari Tron sendiri, strategi brand awareness-nya bagaimana, Pak? Ya, jadi pertama kita aktif di asosiasi, organisasi. Saya ketua IT di bidang organda, member VP di Institution Development di ITS. Kita aktif mengikuti conference, exhibition, dan juga beberapa event yang diadakan di Indonesia. Bulan Mei saya akan ke Taiwan, ya kan, ikut ITS Congress juga, mengunjungi salah satu pabrik di sana untuk membangun aliansi dan juga bekerja sama dalam hal pengembangan produk. Jadi buat kita untuk brand awareness, untuk B2B, kita aktif nih melakukan pendekatan. Ada beberapa event juga yang kemarin kita ikut, termasuk Buzzworld dan juga beberapa pameran yang kita lakukan. Tapi on top of that, ya kan, untuk rencana untuk kita membangun brand awareness yang lebih tinggi lagi, kita sedang dalam proses menyiapkan tadi pabrik perakitan, dan begitu produk itu sini ada, kita akan menempuh jalur promo juga, ya kan, yang akan kita jalankan setelah pabrik perakitan kita ini resmi beroperasi. Dan jangan lupa juga kita waktu G20 kemarin di Bali, itu produk kita dipakai. Oh ya? Juga di website ya. Untuk ya para bus-bus elektrik itu buatan PT Inka itu pakai teknologi kita. Oh, Ya. oke. Ya. Jadi kita juga udah diakui secara Indonesia dan ya regional ya untuk bisa menyediakan jasa layanan keselamatan untuk penumpang-penumpang VIP tersebut. Nah, untuk dari B2B kita sangat secara aktif nih ya belakangan ini, dan sejak setahun belakangan ini bekerja sama dengan para pihak karoseri. Ya, seperti negara lain, mereka boleh impor bus. Di Indonesia tuh bus tuh impor masih nggak boleh. Kalau mau impor bayarnya mahal banget. Jadi kalau mau jualan alat-alat transportasi berbasis teknologi kita seperti ini, kita bagusnya bawakan ke perusahaan karoseri. Kita udah bermitra secara resmi ya dengan pembuat karoseri itu seperti New Armada, Adi Putro, Tentrem, Laksana, Ibu, semua itu udah partner kita. Jadi kita grab market tuh di hulu dulu. Oke. Nah, setelah itu kita juga bekerja sama dengan operatornya, termasuk Transjakarta, Bluebird, Rum PPD, itu semua bisa dicek di website kita dan di news. Kita udah pernah kerjasama dengan mereka. Jadi apa yang kita lakukan ini memang cukup banyak, cukup saya bilang sih cukup masif sebenarnya. Iya. Memang karena B2B orang lihatnya tidak terlalu seperti retail. Oke, ya itu dia informasi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman Espas Geng, kalau menanyakan tentang brand awareness ini B2B, ternyata manuver yang dilakukan oleh TKDN ini udah cukup masif. Nah, kita aja yang sebagai retailer mungkin tidak terlalu melihat produknya di lapangan langsung, tapi secara bisnis ini sudah sangat-sangat masif. Oke, itu terima kasih Pak David Santoso untuk waktunya. Saya
kembali ingatkan untuk teman-teman Espas Geng, PT Teknologi Karya Digital Nusa TBK atau dengan kode tikernya TRON masih dalam proses book building dari tanggal 10 Februari sampai 20 Februari. Jadi untuk teman-teman yang Espas Geng, setelah melihat pemaparan tadi, penjelasan dari Pak David, saya yakin pasti ini ya dengan perusahaan ini sudah oke, saya jadi investor nih. Jadi siapkan, bisa langsung masuk book buildingnya sampai tanggal 20 Februari 2023. Dan price range-nya itu dari Rp140 per lembar saham sampai Rp220 per lembar saham. Terima kasih Pak David Santoso atas pemaparannya. Saya doakan yang terbaik, semoga lancar semua proses IPO sampai melantai. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Pak. Baik, thank you so much. Iya. Ya, salam. Ya. Oke, Pak.